Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Evaluasi dan Supervisi BK, yang beranggotakan saya Anissa Alda Ramadini, Dedi Kurniawan, Emilia Lilis Astuti, Mariska Prasma, dan Rista Modis, akan memaparkan materi yang berjudul Metode Evaluasi, Akuntabilitas, dan Supervisi dalam Bimbingan dan Konseling. Yang pertama yaitu A. Metode pendekatan evaluasi dan supervisi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, metode pendekatan evaluasi dalam bimbingan konseling. Pendekatan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan berbagai cara dan kegiatan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan program bimbingan dan konseling, yaitu akan disebutkan oleh Dedi Kurniawan. Kurniawan, NPM 17110017. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari Anissa Alda, yaitu jenis-jenis metode evaluasi. Yang pertama itu ada metode survei. Metode ini mungkin sering menggunakan metode evaluasi dalam setting sekolah. Metode ini dimaksud guna mendapatkan data tentang lingkungan, pengelolaan sikap dan pandangan personel sekolah lainnya, sikap dan pandangan siswa terhadap program bimbingan. Selanjutnya ada metode observasi. Sebelumnya melaksanakan observasi dibutuhkan suatu rencana yang terinci, yang mencakup perilaku siswa yang akan diamati, kapan yang akan diamati, oleh siapa yang akan diamati, akan direkam dengan cara yang bagaimana, dan akan diberi interpretasi evaluatif. Kemudian ada metode eksperimental. Bentuk ini yang paling tepat memerlukan dengan bentuk dua kelompok siswa, yang satu diantaranya dijadikan kelompok eksperimental dan kelompok yang lainnya. Kelompok yang mendapat pelayanan bimbingan dan konseling, dan kelompok yang lainnya tidak mendapat layanan bimbingan konseling. Kemudian ada metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keadaan seorang siswa yang dijadikan objek studi kasus. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Emilia Putri. Buat saudara Emilia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia, NPM 17110002. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan dari Dedi Kurniawan, yaitu metode pendekatan supervisi dalam bimbingan dan konseling. Menurut Sahertian, pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan supervisi ada 3, yaitu yang pertama, pendekatan langsung atau direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Oleh karena konselor ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan atau hukuman. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku. Supervisor adalah menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Yang kedua, ada pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dia kemukakan. Konselor, ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada konselor untuk mengemukakan permasalahan yang ada. Konselor mengemukakan masalahnya, supervisor mencoba mendengarkan, memahami apa yang dialami konselor. Pendekatan non-direktif adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Yang dimaksud dengan pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun konselor bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi konselor. Dengan demikian, pendekatan dalam supervisi
visi berhubungan pada dua arah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut: menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Lilis Astuti. Di sini saya akan mempresentasikan pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi. Yang pertama, efektivitas. Penilaian terhadap efektivitas ditunjukkan untuk menjawab ketepatan waktu, pencapaian hasil, atau tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi. Penilaian terhadap efisiensi ditunjukkan untuk menjawab pengorbanan yang minim atau usaha minimal untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan, dan manfaat. Yang ketiga yaitu ketepatan dalam menjawab masalah. Penilaian terhadap edukasi ditunjukkan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah. Kemudian yang keempat yaitu pemerataan. Penilaian terhadap equity ditunjukkan untuk melihat manfaat dan biaya kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor yang terlibat. Kemudian yang selanjutnya responsiveness. Penilaian terhadap responsiveness ditunjukkan untuk mengetahui hasil rencana atau kegiatan atau kebijaksanaan sesuai dengan preferensi atau keinginan dan target grup. Kemudian yang terakhir yaitu ketepatgunaan. Penilaian terhadap ketepatgunaan ditunjukkan untuk mengetahui kegiatan atau rencana atau kebijaksanaan tersebut memberikan hasil atau keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahasiswa Raffi dengan NPM 17110036 ingin melanjutkan paparan dari Lilis Astuti mengenai keakuntabilitasan program evaluasi dan supervisi dalam bimbingan dan konseling. Menurut J.B. Gartey, menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship, yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Letvina Vicarino mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas yang berada pada jalur otoritasnya. Selanjutnya, dari beberapa pengertian di atas yang saya sebutkan, maka yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling adalah perwujudan kewajiban konselor, guru BK, atau pembimbing atau unit organisasi bimbingan konseling terkait untuk pertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sedangkan itu, keakuntabilitasan pada suatu program, evaluasi, dan supervisi dalam bimbingan konseling dapat dilihat dari sejauh mana suksesnya suatu program yang dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan metode pelaksanaan kegiatan suatu program tersebut. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Prasma Wijaya. Kepada Prasma Wijaya, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu evaluasi atau metode evaluasi dalam akuntabilitas program dan supervisi dalam bimbingan dan konseling. Nah, ada beberapa metode, diantaranya adalah evaluasi konteks, di mana evaluasi konteks merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan untuk menyediakan alasan-alasan rasional dalam penentuan tujuan. Karenanya, upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini adalah memberikan gambaran, sebuah deskripsi terhadap lingkungan, kebutuhan secara tujuannya. Lalu evaluasi konteks pula mencakup beberapa analisis masalah, analisis kekuatan dan kelemahan sebuah objek tertentu
yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objek yang akan dilakukan sebuah evaluasi. Setelah itu terdapat evaluasi konteks. Evaluasi input, di mana evaluasi input adalah sebuah evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dalam mencapai tujuan sebuah program. Evaluasi input meliputi analisis personal, mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program sebagai upaya memperoleh rencana program yang efektif dan efisien. Setelah itu ada evaluasi proses, di mana evaluasi proses diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah dilaksanakan. Setelah itu, ketika sebuah program telah disetujui dan dimulai, maka dibutuhkanlah evaluasi proses dalam menyediakan umpan balik feedback dalam praktik implementasi kegiatan, termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur, baik tata laksana. Setelah itu yang terakhir ada evaluasi produk. Nah, di dalam evaluasi produk merupakan bagian terakhir dari rangkaian sebuah evaluasi. Ini bertujuan mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input. Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi judgment outcome dalam hubungannya dengan konteks input dan proses agar produk yang dihasilkan akan optimal. Wabarakatuh. Saya Rista Modis akan melanjutkan pemaparan tentang metode-metode evaluasi. Metode evaluasi itu ada 4, yaitu 1. Evaluasi konteks. Evaluasi konteks itu yaitu mencakup analisis masalah, kelebihan dan kekurangan program yang berkaitan dengan objek lingkungan. Yang kedua ada evaluasi input, yaitu mengidentifikasi sistem supaya program efektif dan efisien. Yang ketiga ada evaluasi proses, yaitu praktek kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan dengan prosedur yang baik dan benar. Yang terakhir ada evaluasi produk, yaitu merupakan kumpulan deskripsi dalam hubungan dari konteks, input, dan proses agar produk yang dihasilkan optimal. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.